Hai Beauty House Squad semuanya, selamat datang lagi di The Beauty Podcast episode ketiga bersama aku Alisa dan Kak Claudia Christine. Hai. Hai semuanya. Nah, aku juga mau infoin buat Beauty House Squad semuanya kalau Beauty Hall sekarang juga nggak cuma di podcast aja, tapi podcastnya juga ada di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton, Ya, mau melihat wajah-wajah kita, siapa sih di balik suara-suara ini? nah nonton aja YouTube-nya Beauty Hall Indonesia gitu. Nah Kak, how's your life so far? Lagi ngapain aja hari-hari ini? Masih sama ya, kurang lebih masih bikin konten dan lain-lain. Dan pastinya Oke. salah satu itu sibuk ngurusin batch kedua Skin Tension yang akan sebentar Oke. lagi mau dibuka pendaftarannya. Nah, jadi kalau misalnya buat Beauty Hall Squad yang nggak tahu nih, Skin Tension itu apa sih? Jadi Skin Tension tuh yang dibikin sama Beauty Hall Indonesia gitu. Nah, tapi yang jelasin bakal Kak Claudia. Jadi Skin Iya. Tension tuh detailnya apa sih, Kak? Jadi ini komunitas buat orang-orang yang pengen belajar lebih tentang kulit mereka. Oke. Dan kita tuh kasih approach-nya berbeda dari yang lain. Kenapa? Kita tuh kasih holistic approach. Artinya kita nggak cuma lihat dari skincare-nya aja. Kita ajarin nih tentang skincare, tapi kita kasih tahu juga yang lain-lain. Mungkin dari diet, lifestyle, dari kayak gaya hidup lah. Pokoknya kita jelasin juga. Terus kita juga kasih personalized solution. Karena tiap orang kebutuhannya beda-beda kan. Oke. Semua kadang kita nggak bisa cuma nyamain kalau jenis kulit atau skin concernnya seperti apa kita langsung ikutin gitu, nggak bisa. Kadang setiap orang punya ekspektasi yang beda-beda, jadi kita kasih personalized solution gitu buat masing-masing member Skin Tension. Oke. Terus kemarin juga Skin Tension itu udah buka batch 1 buat ikutan Skin Tension-nya. Nah, sekarang ini Skin Tension bakal buka batch selanjutnya. Nah, ini gimana sih Kak requirement-nya? Terus gimana cara daftarnya dan lain-lain? Nah, untuk requirement-nya kapan bisa mulai daftar, kalian pantengin terus aja Instagram-nya Skin Tension di @skintension ya. Nanti akan kita announce pasti di sosial media kita. Ya, dan juga jangan lupa juga untuk melihat Instagramnya Beauty Hall juga, karena di situ juga nanti kita bakal share soal Skin Tension juga, ya Yes, kan? pastinya. Nah, balik lagi ke tema kita nih soal investasi kulit gitu ya, investing in your 20s gitu. Kak Claudia dulu kalau misalnya mulai skincarean itu apa ya, awalnya gimana, terus dari mulai umur berapa? Oke, kalau awal skincarean sebenarnya kalau dibilang kayak cuci muka ya. Oke. Kalau mulai cuci muka mungkin dari SMP kali ya, rajin cuci muka Tapi tuh pakai ya. itu pakai air doang apa pakai? Enggak, itu udah mulai pakai sabun tuh Oh, oke. sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya pakai skincare yang lebih dalam ya, mungkin kayak pakai pelembab, mulai pakai sunscreen, itu agak sedikit telat sebenarnya. Oke. Mungkin di usia sekitar 20 gitu. Kuliah berarti itu? Iya, benar. sekitar kuliah, benar. Itu yang udah benar-benar mencari tahu nih apa sih di dalam kandungannya apa aja Oke. sih di dalam skincare products kita. Nah, itu di usia 20-an gitu. Oke. Terus itu berarti pakai di usia 20 mulai pakai sunscreen dan segala macam. Tapi berarti awal mulanya tuh bener-bener cuma pakai sunscreen sama moisturizer. Yes, Oke. betul. Terus kalau misalnya kayak sekarang nih, kalau aku lihat dari Instagram kakak, kan kakak expert banget nih kayak bahas saya pakai serum, nggak, maksudnya kan kayak pakai serum, Iya. terus pakai toner gitu-gitu. Itu mulai kapan Kak? Kalau yang seperti itu sih ya sebenarnya beberapa tahun setelah mulai pakai sunscreen dan moisturizer aja sih, kayak mungkin setahun setelahnya deh. Umur Oke. 21 tuh udah mulai udah tahu nih manfaatnya, terasa. Ya kok kulit jadi enak nih ya Enak. habis pakai si sunscreen dan juga moisturizer. Tuh jadi pengen lebih coba cari-cari produk lain. Oke. Terus kan ada yang bentuknya toner, ada serum, ada eye cream. Itu mulai dicoba-coba tuh di usia mungkin 21 22 tuh udah mulai. Berarti continue lah ya dari umur 20 itu nyari-nyari Iya. terus. Nah, Oke. kalau Alisa sendiri gimana? Nah, ini nih makanya aku tuh, kalau aku sejujurnya sampai sekarang aku tuh pakai skincare ya udah sama aja kayak cuci muka, tapi double cleanse. Terus habis itu pakai apa ya? Oh ya, moisturizer. Itu penting banget. Sama Iya. aku pakai oil sih, kayak pakai face oil face gitu. oil. Nah, aku tuh nggak tahu nih kayak itu regimenya bener apa enggak. Abis itu tapi aku jarang banget pakai toner. Nah, makanya itu tuh sebenarnya toner tuh gimana sih Kak? Emang itu perlu banget ya kalau misalnya abis cuci muka, atau langsung pakai moisturizer aja nggak apa-apa? Sebenarnya toner itu tambahan sih, bukan jadi sesuatu skincare yang wajib buat semua orang. Jadi kembali ke preferensi orang masing-masing. Tapi ada beberapa orang, termasuk aku nih, kalau rasanya nggak pakai toner tuh ada something missing gitu loh. Kayak ada yang kurang. Terus skincare yang berikutnya aku pakai tuh kayak doesn't really absorb well. Penyerapannya jadi nggak maksimal. Tapi itu memang nggak ada bukti ilmiahnya sih. Cuman dari aku eksperimen, coba-coba pakai toner, kadang nggak pakai.
kok rasanya kalau nggak pakai toner tuh ada yang kurang aja gitu. Oke, jadi pasti kakak tuh selalu pakai toner berarti ya. Oke, Iya. ini note aja sih buat aku juga. Nah, kalau misalnya buat Beauty Hall Squad semuanya nih yang baru mau mulai investasi kulit di usia 20, sebenarnya nih yang paling utama apa sih Kak? Kayak harus ngapain dulu gitu? Oke, kalau misalnya di usia 20 penting banget buat kita udah tahu nih sebenarnya skin type kita apa, skin concern kita apa. Baru kita mulai nih cari-cari skincare products yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Jadi cari tahu dulu lah ya, jangan langsung cuma ikut-ikutan. Iya, jangan cuma kemakan ikut-ikutan. jangan kemakan review guys. Atau kayak iklan sih Tapi aku sebenarnya juga ya. sih, iya, aku juga makan Iya, review. kalau kayak review bisa jadi referensi, tapi Iya. bukan jadi patokan ya. Patokan. Kayak harus untuk mencapai kulit seperti XXX ikutin semua skincare rutinnya, itu jangan. Oke. Iya, tapi boleh lah lihat. Kayaknya dia juga sama deh concernnya sama aku. Oke. Coba ikut-ikutin, boleh lah dikit-dikit, tipis-tipis ya. Tapi Iya. jangan dijiplak dan mengharapkan hasil yang 100% sama. Jangan gitu. jangan ngikutin kayak pengen mukanya kayak gini gitu. Terus gue ikutin ini aja deh kayak gitu. Jangan. Iya benar, jangan kayak gitu. Oke. Terus abis itu pakai pembersih yang baik. Ya kalau bisa juga kayak Alisa double cleansing sebenarnya bagus. Apalagi kalau usia 20 kan aktif, sering keluar kerja, mungkin naik ojol gitu Iya. ya. Nah itu kan Bener, banyak guys. debu, kotoran. Kalau misalnya cuci mukanya nggak bersih, nanti takutnya skincare-nya jadi nggak menyerap maksimal. Terus habis itu juga harus pakai pelembab ya. Iya. Pelembab itu moisturizer. penting karena juga kita apalagi yang buat tinggal di ibu kota atau di kota-kota besar ya, kan kita seringan di dalam ruangan nih kerjanya AC. Terus gitu ya. Jadi kering kulitnya, jadi harus pakai pelembab. Apalagi kalau malam hari sih. Iya. Nah terus habis itu sunscreen juga nih udah jadi kebutuhan bukan Utama Iya. kunci kalau misalnya pengen awet muda guys. bener, udah kayak orang Indonesia makan tuh harus ada nasi. Kalau skincare usia 20 tuh harus ada Sunscreen, sunscreen. bener Nah gitu. Terus tambahannya kalau misalnya udah punya permasalahan kulit yang spesifik, misalnya noda hitam atau misalnya punya permasalahan jerawat, garis-garis halus, nah itu boleh nih pakai serum. Serum. Mm-mm. Yang spesifik ngurusin persoalan kulit kalian ya kan? Iya betul. Gitu guys. Jadi yang utama tadi aku recap ya. Double cleanse, terus moisturizer, terus sunscreen, Iya. sama yang terakhir apa? Boleh tambahin serum. Serum. Itu yang harus utama. Jadi kalau misalnya pengen glowing, pengen kulitnya bagus, pokoknya semuanya itu gak ada yang instan. Ya, betul. Harus dari sekarang banget, harus kalian rawat. Tuh sampai belibet tuh gue. Benar, jangan tunggu udah ada masalah sebenarnya Iya, sih. bener sih. Kadang kan orang banyak yang pakai skincare tuh untuk mencari jawaban atas permasalahan spesifik gitu ya. Kalau udah ada garis halus baru nyari skincare-nya apa gitu. Sebaiknya jangan, sebelum ada masalah kenapa kita nggak cegah dulu ya. Yes, benar banget. Nah, di Beauty Hall itu, di beautyhall.com kalian bisa cari shop by produk. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari moisturizer, sunscreen, itu udah ada pilihannya guys. Jadi nggak perlu nyari satu-satu lagi. Udah ada pilihannya gitu Kak. Jadi gampang banget. Jadi kalian sekarang langsung aja ke www.beautyhall.com dan cari skincare yang cocok sama kulit kalian. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye guys.